COVID-19 melahirkan keadaan pilu bagi para pembatik. Batik tulis halus sebagai mahakarya seni adiluhung Nusantara saat ini sedang memasuki masa kepunahan. Apakah mau peradilan, apakah mau penegakan hukum, ya, ataukah mau corruption in the judiciary sector, corruption in the enforcement sector. Kondisi hukum di Indonesia ini, saya kira tidak ada yang tidak setuju. Adalah memprihatinkan. Batik, khususnya batik tulis halus yang menggunakan cantik nol, ya kita katakan, itu bisa dibilang bahkan dalam keadaan yang hampir punah karena regenerasi hampir sangat susah untuk dilakukan. Pertama, tidak adanya level kesejahteraan yang bisa menjamin para pengrajin. Kedua, prosesnya sangat lama, sangat kompleks, sangat susah. Para pembatik, kalau kita perhatikan, beberapa kali dia meniupkan dari mulutnya itu ke ujung canting, biar cantingnya itu tidak mampet. Tapi kalau kita mau melihat lebih jauh, lebih dalam secara filosofi, setiap kain batik yang dibuat dari pengrajin di daerah, mereka menitipkan doa, harapan dengan cara apa? Meniupkan sebagian nafasnya kepada si canting-canting ini, agar bagian dari jiwa si pengrajin tadi dia titipkan ke dalam canting, dituliskan ke secarik kain batik. Apakah ada korelasi antara pendidikan hukum di Indonesia, terutama yang diemban oleh Fakultas Hukum tertua di Indonesia ini, FHUI, dengan kondisi hukum di Indonesia? Batik ini adalah edisi untuk 100 tahun pendidikan hukum di Indonesia. Di sini ada gambarnya, ya, Makara ini. Batik ini dinamakan sebagai, secara garis besar adalah diharapkan penggunaan lambang Makara ini, yaitu Universitas Indonesia, itu menjadikan sumber pengetahuan, menjadikan sumber inspirasi. Alma mater UI ini, khususnya FHUI tentunya, itu seharusnya dijadikan kendaraan untuk mencapai satu tujuan. Apa tujuannya? Adalah negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Nah, ini yang disebut dengan rule of law. Mungkin perlu ada satu gebrakan dari pimpinan Fakultas Hukum UI yang didukung oleh pimpinan universitas tentunya, untuk FHUI itu memberikan satu konsep, terutama ini pemerintahan baru nih, bagaimana hukum Indonesia itu betul-betul namanya direhabilitasi. Nah, oleh sebab itu ini pekerjaan rumah dari 100 tahun pendidikan hukum Indonesia. Jagat Mengkoro itu merupakan konsep batik yang saya coba kembangkan untuk menarasikan kekaguman dan penghormatan saya. Kekaguman ini dan penghormatan ini saya narasikan ke dalam suatu desain batik dengan menggunakan filosofi dan pakem, khususnya batik-batik pedalaman.
Filosofi Desain Mengkoro sebagai lambang Fakultas Hukum Universitas Indonesia merupakan perpaduan kekuatan matahari dan bumi sebagai sumber ilmu pengetahuan yang melahirkan dan memberikan manfaatnya ke segala penjuru. Jagat Mengkoro dan Disnatalis merupakan suatu refleksi dan manifestasi bentangan wastra yang menghubungkan ilmu pengetahuan dan budaya Nusantara untuk didedikasikan kepada kita semua yang memiliki peran penting dalam menjaga garda bangsa ini. Isen-isen batik ini diadaptasi oleh buliran untayan padi yang jatuh pada saat musim panen, di mana digaris oleh canting yang paling halus, yaitu canting 0. Padi merupakan makanan utama bagi bangsa Indonesia dan melambangkan kesejahteraan, di mana filosofinya para lulusan Universitas Indonesia diharapkan memberikan sumbangsih ilmunya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Setiap rangka kelowongan seperti dalam gambar Mengkoro tidak digaris tetapi dititik dengan teknik granit. Titik-titik ini di-crafting satu demi satu hingga dalam bagian terkecil yang mungkin tidak menonjol sekalipun untuk membangun suatu gambar yang diinginkan. Hal ini menjadi karakter yang ingin ditonjolkan dalam setiap desain batik yang dibuat oleh Paku. Kemudian teknik yang digunakan dalam Jagat Mengkoro ini adalah teknik yang sudah cukup tua, yaitu teknik yang hampir punah, galaran dan granitan. Itu adalah teknik yang menggambar yang sangat halus, yaitu menyusun struktur ribuan titik untuk membentuk suatu ruang dan sudut yang geometris serta kompleks dan organik. Untuk pewarnaannya sendiri, si Jagat Mengkoro ini menggunakan hasil fermentasi tumbuhan yang ada di Indonesia dengan teknik tutup celup. Jagat Mengkoro ini saya kira yang untuk pertama kali kita pamerkan di Disnatalis yang ke-100 sebagai sebuah refleksi dari perjalanan FAUI. Dan luar biasa, abang kita, rekan kita, Bang Paku Utama punya konsep yang luar biasa menghantarkan budaya, cerita yang ada di dalam karyanya tadi itu sebagai sesuatu yang fenomenal buat kita. Pembicaraan saya ini terinspirasi dengan karya dari adik saya nih. Ini Paku, anak saya lah, bukan adik saya. Jadi Paku ini adalah desainer batik. Persiapan kami untuk penggalangan dana Jagat Mengkoro ini adalah termasuk salah satu upaya panitia untuk mengembalikan lagi pengetahuan generasi muda Indonesia tentang budaya tradisional yang luhur, yaitu batik tulis. Untuk Disnatalisnya sendiri, itu sebuah tantangan yang luar biasa. Pertama-tama karena ini adalah Disnatalis yang ke-100 tahun. Jadi memang efeknya besar. Dan kita kepingin bahwa menunjukkan dan melihat juga bahwa dalam 100 tahun ini apa aja sih yang sudah diberikan sumbangsi dari para alumni FAUI itu sendiri. Ini loh, iluni FAUI ini nggak semuanya melulu hanya bekerja di bidang hukum, tapi juga banyak di antara mereka yang berkecimpung di bidang lain gitu. Departemen Seni Budaya dari Iluni FAUI, kita juga ingin mengangkat iluni-iluni lain yang memang bergerak di bidang lain supaya semua melihat bahwa ternyata ada loh banyak yang berkarya di bidang lain dan memang itu juga semua bagus dan itu pantas untuk kita showing ke masyarakat umum maupun ke kalangan iluni sendiri. Semoga rangkaian acara Disnatalis FAUI yang ke-100 berjalan lancar dan FAUI selalu jaya, jaya, jaya. Oh